إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya cintai dan juga saya banggakan, teman-teman santri Pondok Pesantren Bina Insani, yang insyaallah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam, sehingga kita dapat bermujahadah bertolakul untuk ilmu melalui via online. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi suri tauladan kita, dan semoga kita menjadi pengikut beliau di yaumil qiyamah. Amin amin amin. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya di sini Fadilah Ahmad untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, cinta sama Indonesia apa buktinya? Saya ulang, cinta sama Indonesia apa buktinya? Jika kebanyakan dari kita ditanyakan bukti terkait cinta terhadap Indonesia, kebanyakan kita masih bingung. Jadi bukti nyata yang paling ringan, yang paling sederhana, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sebagai bukti cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah dengan semangat keyakinan dan kecintaan kepada Allah yang Maha Kuasa, kita akan mendatangi tempat-tempat untuk memilih kepala daerah yang insya Allah akan membawa kita yang kelebihan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati fil ardi khalifah. Dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Nah, ini dari dua ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kita saling mengenal. Dan kita juga dalam Quran Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia, kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi agar kita bisa membawa kebaikan untuk semua makhluk di muka bumi. Hadirin, teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar kalimat hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Artinya apa? Jika ada seseorang yang tidak mencintai tanah airnya, jika ada seseorang yang menyia-nyiakan tanah airnya, jika ada seseorang yang mengaku Indonesia tapi dia tidak mencintai Indonesia, maka orang itu adalah bohong, maka orang itu termasuk orang munafik karena dia tidak mempunyai keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-temanku, Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, perjuangan para habaib, perjuangan para santri, perjuangan para kiai, perjuangan para pahlawan. Mereka bersatu melawan penjajah dan menjadi sebab pintu awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dahulu belum ada tentara, belum ada polisi,
belum ada negara, belum ada Indonesia. Yang ada dulu ada para ulama, ada para santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, dan lain-lain. Para ulama dan para santri, malamnya mereka memegang pulpen, mereka memegang kitab, mereka basah diri mereka dengan air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada siang hari mereka tidak memegang pulpen, mereka tidak memegang kitab, mereka tidak basah diri mereka dengan air mata. Tetapi pada siang hari mereka memegang pedang, mereka memegang bambu runcing, mereka bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Orang-orang yang berteriak Allahu Akbar tidak menghilangkan rasa nasionalismenya. Orang-orang yang cinta nasionalisme, orang-orang yang cinta negara tidak menghilangkan Allahu Akbarnya. Dari mana dibenturkannya rasa nasionalisme dan kemerdekaan? Dari mana dibenturkannya Allahu Akbar dan cinta NKRI? Maka orang-orang yang tidak mengerti sejarah, orang-orang yang tidak mengerti bagaimana bangsa ini merdeka, bangsa ini, negara ini merdeka karena semangat api Bung Tomo. Bung Tomo berteriak Allahu Akbar. Maka pada tanggal 9 Ramadan, tepatnya 17 Agustus 1945, orang-orang yang lapar menggerek bendera sampai ke ujung tiang. Maka Bung Karno dan Bung Hatta ketika melihat bendera sudah di atas kepala mereka, mereka mengangkat tangan, dibuktikannya dengan mukadimah preambul Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Kenapa demikian? Karena teriakan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang lapar itu sangat luar biasa. Makanya orang-orang Belanda lari pontang-panting ke rumahnya, yaitu Amsterdam. Kita pada zaman sekarang mengalami dua fobia. Yang satu fobia Islam, di mana ada seseorang yang takut melihat atau mendengar kata Allahu Akbar. Yang satu lagi fobia nasionalisme, di mana dia takut melihat kebangsaan ini. Keduanya ini tidak benar. Karena ketika kita meneriakkan Allahu Akbar, maka hati kita hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubul waton minal iman yang dimaksud di sini ialah cinta tanah air yang merupakan bagian fitrah dari seorang manusia. Bahkan Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana dia mencintai tanah airnya, bagaimana dia begitu sedih ketika dia diusir di tanah airnya sendiri. Karena kita semua ini berada dalam ikatan ukhuwah Islam. Maka dari itu, marilah kita menjauhkan ego kita, saling memikirkan sesama kita. Jangan pikirkan tentang perbedaan, pikirkan kita bahwa dalam satu negara ini kita semua sama, saling mendukung, saling melindungi. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.